Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Ilahi yang mana dengan taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita semua masih sehat di Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu kita sanjungkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini ke alam ilmu pengetahuan, alam peradaban yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur, kepada Rakyat Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten II Pak Jari, Pak Ketua IKP Pusat Ustadz Ismail, Aparat Indonesia diwakili oleh para Rektor 1, yang kami hormati orang tua kami, Abu Yus, Ustadz Harsari, Bapak Sekda Kota Banda Aceh, Bapak dalam Bintang lama dan baru, Pak Fusio dan Pak Paminto, Kepala Badan Daya, Bapak Kamarudin, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara pelantikan pengurus IKPM Aceh di bawah pimpinan imam kami, Ustadz kami, Ustadz Fahrudin Tamudin. Pak Ismail sebagai Ketua IKPM Pusat, secara kebetulan saya Ketua IKA Indonesia, Ketua Alumni Indonesia. Bagi kami adalah tidak lazim ada sambutan gubernur dan ada sambutan DPR, tapi karena perintah kami, kalau diperintah oleh staf Fahrudin tidak boleh nolak, patuh dan taat. Saya sampaikan tadi, Ustaz, kalau sudah ada pidato gubernur, untuk apa lagi pidato DPR? Digabungkan saja, nanti Pak Ajari yang pidato. Tidak bisa Pak, apa harus pidato? Apa yang saya sampaikan? Saya begitu saya melantikan rekan-rekan tadi pengurus IKPM Aceh, sama malam ini seperti orang jual obat di pada hotel. Artinya apa? Hampir semuanya. Ini Pak Ismail guru-guru saya. Saya lihat, saya ketawa, lihat Dr. Fauzi Saleh, itu guru saya. Pak Azri guru saya, Cik guru saya. Apa yang harus saya sampaikan pada malam hari ini? Bapak Ibu yang terhormat, ada perintah kalau kita menolak dosa kepada Pak Imam, bahwa lembaga pendidikan Gontor, saya berkesempatan pada tahun 1090 saya diundang oleh Menko mengelilingi Jawa dan Madura. Entah bagaimana saya hari Jumat berkesempatan sholat Jumat di Gondor. Karena kami orang Aceh, Pak Ismail itu sah sama semuanya. Begitu habis khutbah, saya dua yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya tanya, Ustadz kali ini kebetulan dari Kuala Bau Aceh Selatan. Saya tanya, kok khutbah di sini nggak diberikan arti? Memang khutbah di sini hanya bahasa Arab. Oh begitu. Nah, disitulah saya penjujuran pertama, impian saya, ya Allah, kapan ada Gontor lahir di Aceh? Itu pada tahun 90. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa alumni Gontor, apa yang disampaikan oleh Ketua IKPM Pusat tadi,
banyak mengabdi, yang telah melahirkan ahli-ahli di Republik ini, menjadi pemimpin di Republik ini, menjadi anggota DPR RI, menjadi menteri, menjadi tiar, banyak mengabdi di seluruh Nusantara. Dalam konteks keacéhan, insya Allah kami dengan Pak Usami, beliau Kepala Badan Daya, kami keliling seluruh Aceh, dari Aceh Selatan menuju Aceh Timur, menuju Kapiak, melihat pesantren-pesantren yang ada di Aceh, termasuk pesantren-pesantren yang dipimpin oleh alumni Gontor. Dulu seakan-akan pendidikan di pesantren, pendidikan kelas 2. Tapi alhamdulillah, dalam beberapa tahun ini hampir semua pesantren penuh. Artinya apa? Orang tua kita, saudara kita, bahwa pendidikan pesantren, pendidikan yang membawa umatnya ke depan yang lebih cerah menghadapi dunia dan akhirat. Hari yang berbahagia, saya ketemu dengan alumni Gontor. Ada yang polisi, ada yang tentara. Ini ada adik saya tadi. Mana? Di belakang. Dia adalah tugasnya di Aceh di Matahi. Ada di Polda Aceh. Kalaulah hal ini Abu Yus, anak-anak kita dari beberapa pesantren yang dipimpin oleh alumni Gontor, melahirkan kader-kader, melahirkan alumni-alumni yang bisa memimpin di provinsi ini. Tentu, insya Allah, satu saat saya selalu sampaikan kepada Ustaz Fakhrudin, hari ini Aceh krisis moral, krisis budi pekerti. Mari alumni Gontor bisa berperan mengartikan itu. Insya Allah, saya yakin satu saat akan menggantikan posisi-posisi pimpinan yang ada di Provinsi Aceh. Yakinkanlah, saudaraku sekalian, reorganisasi pasti terjadi. Tak mungkin saya berlama-lama pada salah satu pimpinan partai dan saya harus tinggalkan itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Ismail. Dan satu saat pimpinan provinsi, pimpinan kabupaten, dan sampai kecamatan akan meninggalkan posisi itu. Maka rebutlah saudaraku alumni Gontor. Kalau kita hanya saran, insya Allah itu tidak tercapai apa yang disampaikan misi-visi oleh Ustaz Ismail. Apa yang disebut rebut posisi-posisi untuk merubah tantangan kehidupan di Provinsi Aceh. Saya yakin insya Allah, apalagi alumni-alumni ini, alumni Gontor yang satu saat saya yakini bisa menggantikan posisi-posisi pimpinan baik provinsi, kabupaten, dan sampai ke kecamatan. Ini harapan kami dan harapan kita semua. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan terjadi di Provinsi Aceh. Rekan-rekan yang terhormat, apa yang disampaikan oleh Pak Imam saya, Pak Ustaz Fakhrudin, mengenai bantuan, ini terus terang bukan bantuan saya, bukan bantuan saya. Ini bantuan pemerintah Aceh, bantuan rakyat Aceh secara kebetulan. Saya duduk di salah satu pimpinan DPR Aceh. Ini bantuan pemerintah, bantuan gubernur untuk membangun pesantren-pesantren yang ada di Aceh dan untuk membangun sekretariat IKP Aceh. Hadirin yang terhormat, maaf Pak Jahri, ini ada Kepala Badan Daya. Pemerintah Aceh dalam 2 tahun ini memplotting anggaran yang luar biasa untuk daya. Tahun 2015 kalau tidak salah kami hampir lebih kurang 300 miliar, dan tahun 2016 itu hampir lebih kurang 275 miliar. Ini apa?
pemerintah Aceh sangat kepedulian tentang menyentuh dengan pesantren yang ada di Aceh. Tapi maaf, yang dibantu Pak Mustami belum pesantren yang dipimpin oleh alumni Gondor tadi. 2016 insya Allah seperti Ustaz katakan tidak diminta. Saya tanyakan, Ustaz, kali ini saya tidak bantu Muhammadiyah, dan kali ini saya tidak bantu pesantren Al-Madah. Saya kali ini bantu, maaf saya katakan pemerintah Aceh kali ini bantu pesantren Abu Labu. Artinya apa? Kepedulian pemerintah Aceh dari tahun ke tahun untuk pesantren luar biasa. Satu saat, saya berkali-kali saya katakan, insya Allah impian kami satu saat pemimpin di Aceh harus yang lahir alumni pesantren yang ada di Provinsi Aceh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.